بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتقوى المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال إذا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله. Jamaah-jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan digantikan sesi berjamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan iman iman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hadir di tempat yang penuh mubarak ini pada melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu salat Jumat insyaallah akan kita laksanakan secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah untuk kita semua. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan para ulama hadis Allah pada saudara-saudara sekalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Dia di sini Rasulullah SAW menyebutkan 4 amal ibadah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang bisa memasukkan kita surga di salam dengan selamat. Apa yang dimaksud dengan masuk surga dengan selamat? Yaitu masuk surga tanpa masuk ke dalam neraka. Maka tahu di dalam surga bapak-bapak sekalian, dia terlebih dahulu masuk ke neraka dulu. Baru setelah itu dikeluarkan dari neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah menyebutkan 4 amalan, siapa yang mengamalkannya insyaallah dia akan masuk surga tanpa berhenti di neraka bapak-bapak sekalian. Tanpa dia masuk ke dalam neraka, dia akan langsung masuk ke dalam surga kemudian dikumpulkan. Apa itu kata Rasulullah SAW? Yang pertama kata Rasulullah, afsus salam, sebarkanlah salam. Apa yang dimaksud dengan sebarkan salam? Itu dengan banyak mengucapkan salam. Jadi disunahkan bapak-bapak sekalian, setiap kita bertemu dengan saudara-saudara kita, selalu ucapkan salam. Hanya sunnah, ya, kata Rasulullah SAW, orang yang mengendarai mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Pokoknya kita dianjurkan memperbanyak salam. Di samping mengucapkan salam min asbabi dukhulil jannah, sebab masuk surga bapak-bapak sekalian, kata para ulama, menyebabkan salam juga adalah min asbabi tajlibul mawaddati. Orang yang suka menyebarkan salam, kita sering menyebarkan salam, mengucapkan salam, itu bisa menjadi sebab mendatangkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Kita bisa saling mencintai dengan saudara-saudara kita. Kita akan dicintai dan disayangi oleh saudara-saudara kita dengan banyak mengucapkan salam bapak-bapak sekalian. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu.
Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah, dan tidaklah kalian beriman kepada Allah sampai kalian saling mencintai. Kata Nabi Muhammad SAW, awala adullukum ala syai' isa fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi Muhammad SAW, ia adalah 4 kursi diagakan asal bintang. Ketika kamu mengamalkannya, maka kamu akan saling mencintai dengan saudaramu asal bintang. Absus salam bainakum, sebarkanlah salam kepada saudara-saudaramu asal bintang Muhammad SAW. Jadi kata para ulama, menyebarkan salam min asbab tajlibul mawaddati, itu salah satu sebab bisa mendatangkan kasih sayang dan saling mencintai di antara kita bapak-bapak sekalian sekalian. Menyebarkan salam di antara amal ibadah yang sangat luar biasa, amal ibadah yang sangat baik. Ada seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul islami khair, ayul islami khair ya Rasulullah. Di dalam Islam amal ibadah apa yang paling baik di dalam Islam ya Rasulullah? Amal ibadah apa yang paling baik dalam Islam ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Maka Nabi amalan yang paling baik dalam dalam Islam itu adalah suka memberi makan kepada orang-orang miskin dan suka mengucapkan salam kepada orang yang kamu ketahui dan kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang-orang yang kamu tidak kenal. Jadi kita disunahkan untuk mengucapkan salam bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal, tapi kepada orang-orang yang tidak kita kenal pun kita dianjurkan, disunahkan mengucapkan salam. Daripada ditata, kalau di dalam hatinya ada kebencian, kemudian kita mengucapkan salam kepadanya, maka kebencian itu akan hilang dalam hatinya bapak-bapak dan saudara. Mengucapkan salam adalah min khasais umat Islam bapak-bapak dan saudara sekalian. Salam itu kata para ulama adalah khusus. Ya, salam penghormatan itu, salam assalamualaikum itu adalah kekhususan umat Islam bapak-bapak sekalian yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ma hasadatkumul yahud ala syai' ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Kata Rasulullah, tidak ada yang paling dicemburui nasal bintang, tidak ada yang paling dicemburui oleh orang-orang Yahudi kecuali kata Rasulullah ucapan salam dan ucapan amin dari umat Islam. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa salam itu adalah min khasais umat Islam, adalah kekhususan umat Islam bapak sekalian yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain dan sangat dicemburui oleh orang-orang Yahudi ketika kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Jadi sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, perbanyaklah mengucapkan salam. Bahkan kata para ulama, minta jadi rizq. Salah satu cara juga untuk memudahkan rezeki adalah sering mengucapkan salam. Termasuk ketika kita ingin masuk dan keluar dari rumah, jangan pernah lupa mengucapkan salam. Itu insya Allah bisa mendatangkan rezeki dan keberkahan kepada keluarga, bapak-bapak dan saudara. Yang kedua, amal ibadah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan selamat tanpa berhenti di neraka kata Rasulullah SAW adalah it'amut ta'am, suka memberi makan kepada orang-orang miskin bapak-bapak sekalian. Kita tahu semua bahwa bagaimana memberi makan itu adalah satu ibadah yang paling istimewa yang sangat luar biasa bapak-bapak sekalian untuk lebihkan. Sampai ada seorang sahabat namanya Hani bertanya kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayyu syai' yujibul jannah? Ya Rasulullah, amalan apa saja yang bisa memastikan kita masuk surga? Ada yang jawab, ya Rasulullah, ketika kita melakukan amalan itu pasti kita masuk surga, wajib kita masuk surga ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, bi husnil kalami wa taqra'u wa tuqimut ta'am. Nasa Nabi Kata Nabi jika berbicara kok di husnil kalam, pakan jagi berarti meraka-raka bicara, pakan jagi berarti berbicara keselasuramu, jangan sampai menyakitinya. Ya, usahakan selalu dengan kata-kata yang sangat indah dan lemah lembut. Wa tuqimut ta'am, dan sukalah memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi ini dua nasa Nabi. Maka sing kita meraka-raka bicara, perkataan kita bagus dan suka memberi makan orang-orang miskin. Kata Rasul, amalan yang bisa memastikan kita nasib kita masuk surga atau mendapatkan. Orang yang suka memberi makan kepada orang miskin, samping bisa menjadi sebab kita masuk surga, insya Allah bisa menjadi sebab juga di hari kemudian dapat rezeki Allah Subhanahu Wa Taala.
Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man at'ama lillah, at'amahu Allah yaumil qiyamah. Wa man kasa lillah, kasallahu yaumil qiyamah. Wa man saqa lillah, saqallahu yaumil qiyamah." Akan dibinta nigi-nigi magala pandai tempat dia. Nigi-nigi magala pandai anak yatim minasa dibinta. Di pandai rasi memberi pengala ta'ala. Riwat tu maka liwas sawasan dan tauhid. Wa man kasa lillah, kasallahu yaumil qiyamah. Nigi-nigi magala memberi pakaian, masumbak pakaian, memberi pakaian kepada saudara-saudaranya untuk menutupi auratnya. Maka insyaAllah di hari kemudian nasa dibinta dipakai pakaian di waktu melujuk-lujuk dan tauhid. Wa man saqa lillah saqallahu yaumil qiyamah. Nigi-nigi magala minum itu madakai nasi Nabi Muhammad SAW. Okuliluye dipinit matu rasul murina pengala ta'ala. Lewat maka kadang-kadang dengan tahu bapak-bapak sekalian. Jadi amalan yang luar biasa itu Nabi. Memberi makan kepada orang miskin, lahu ajrun 'azim, pahalanya yang tidak ada tandingannya bapak-bapak sekalian itu Nabi hadis. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man sa'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa qas-shaim la yufir wa qal-qaim la yufir." Nabi Muhammad SAW, siapa yang peduli, siapa yang memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim, kan mujahidi fi sabilillah, maka sama pahalanya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa qas-shaim la yufir, pada yang pahalanya Nabi orang yang berpuasa setiap hari yang tidak pernah berhenti. Wa qal-qaim la yaftur, pada yang pahalanya kemudian masuknya tengah beni tiap malam Nabi dan tidak pernah bosan Nabi. Orang yang peduli dan selalu memberi makan kepada orang miskin, pahalanya seperti berjihad di jalan Allah, pahalanya seperti orang yang berpuasa setiap hari, dan pahalanya seperti orang yang bawa salat malam setiap malam tidak pernah bosan. Ini yang dikatakan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Makanya memberi makan salah satu ibadah yang tidak bertandingannya teman-teman. Ini asbab salamati minan nar. Kita tahu salah satu penyebab manusia hamba Allah dilemparkan dalam neraka sakar itu hanya gara-gara tidak pernah memberi makan. Masalakakum fi sakar, wahai kalian, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Apa jawaban mereka? Lam nakun minal musallin wa lam nakun nutimu miskin. Dan makanya sampaja dari asukulino, kemudian kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu yang menyebabkan kami, Allah melemparkan kami masuk ke dalam neraka sakar. Maka sering memberi makan kepada orang miskin, insyaAllah menyelamatkan kita dari siksa di neraka sakar, bapak-bapak dan saudara-saudara. Yang ketiga, amalan yang bisa mengantarkan kita masuk surga dengan selamat kata Rasulullah adalah silaturahim, menyambung silaturahim bapak-bapak sekalian. Beri makanya silaturahim ta dengan beliau salah-salah terutama keluarga-keluarga terdekat bapak-bapak sekalian. Ini juga adalah amalan yang sangat luar biasa melalui hadis. Sering kita dengarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man sarra ayyubasata lahu fi rizqi wa yus'alu lahu fi adri falyasil rahimahu." Asal Nabi Muhammad SAW ingin melok, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya nasa Nabi, maka hendaklah dia selalu menjaga silaturahimnya nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian di masih muda ini bapak-bapak sekalian, usahakan selalu menyambung silaturahim. Belok di malam umurta selalu menyambung silaturahim. Walaupun ada 3 pendapat ulama tentang dipanjangkan umur di sini bapak-bapak sekalian, apakah betul-betul dipanjangkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan betul-betul dipanjangkan umur oleh orang-orang yang menyambung silaturahimnya. Sebagian ulama mengatakan dia di pelanggan umurnya, tapi hidupnya sangat berberkah. Mungkin hidupnya hanya 60 tahun saja, tapi dia seolah-olah hidup 1000 tahun atau ribuan tahun, karena banyak sekali amal jariah yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Sebagian ulama mengatakan bukan umurnya dipanjangkan, tapi dia selalu dikenal oleh orang-orang. Benta di matena, tapi dia seolah-olah hidup di tengah-tengah kita. Seperti para guru-guru kita, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ada tuh tahun di matena, tapi seolah-olah masih hidup di tengah-tengah kita. Dia senantiasa dikenal malam di umur dan nasab balitan. Jadi sambung silaturahim, bermodal lenta dan insyaAllah malam di umur. Rasulullah juga mengatakan, "Man wasala rahimahu wasalallahu
wa man qata'a rahimahu qata'a Allah. Siapa yang menyambung silaturahimnya, maka Allah akan sambung rahmatnya kepadanya. Dan siapa yang memutuskan hubungan silaturahimnya, maka Allah akan putuskan rahmatnya kepadanya. Jadi supaya rahmat Allah selalu terhubung dengan kita, maka usahakan selalu menyambung silaturahim sekalian. Terakhir, amalan yang bisa masukkan surga disalamin dengan selamat tanpa berhenti di neraka. Ada pertama ilalah neraka di negeri sekian pindah neraka. Maka kita ilalah surga dan kita wasallu billaili wan nas niyam. Galak di motor masa pejatan ngebeni riwayat kumatin dan tahu bapak-bapak sekalian tahu Nabi hadir. Ini juga adalah ibadah yang sangat istimewa bapak-bapak sekalian. Sampai Jibril alaihissalam radhiyallahu anhu alaihissalam mengatakan, sampai Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, inna syarafal mu'min fi qiyamil lail. Muhammad, ala biranna lakum nata angkai kusam pajatan ngabenina. Artinya sekalian, kalau mau kedudukan kita lebih tinggi di sisi Allah, berarti matangnya derajatnya di sisi Allah dibandingkan hamba-hamba yang lain, yang paling menentukan itu adalah di saat tengah malam kita. Yang pemegala kita untuk masa tengah beni, maka kita di sisi Allah derajat kita sangat tinggi temu Nabi di hadis. Orang yang selalu bangun salat tengah malam bapak-bapak sekalian, ada dabus salih, ada ciri-ciri orang-orang saleh. Jika kata teruntuk pas bayatan beni, maka ketahuilah bahawa orang itu adalah orang-orang saleh. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wa alaikum biqiyamil lail, baik dabus salihin. Akan diminta biasa ilmu juga sampai tengah beni nasa diminta, karena itu adalah kebiasaan dan adat orang-orang saleh nasa diminta Muhammad SAW. Artinya siapapun yang membiasakan dia bangun salat tengah malam, siapa pun membiasakan dirinya bangun salat tengah malam, ketahuilah bahwa dia adalah orang-orang yang saleh. Dan orang yang selalu bangun salat tengah malam, maka dia termasuk hamba Allah yang dicintai, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintainya. Salah satunya kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Kata Allah, hamba saya cintai di dunia ini. Kematin Romana ditawe untuk dari nama sampai tangga bandina sedebita dasar Allah Subhanahu wa taala. Inilah empat amalan dan sedebita Muhammad SAW. Siapa yang mengamalkannya, insyaallah dia akan masuk surga tanpa berhenti, tanpa masuk dalam neraka, masuk surga dengan selamat bapak-bapak sekalian Nabi hadir. Mudah-mudahan ada berkahnya barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك يا الله من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب ما يحب وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحب وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحب وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قضي الحاجات. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين وأقم